Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara seiman seagama, untuk video kali ini saya akan membacakan seputar ulumul Quran sesuai dengan permintaan teman. Saya akan membaca kitab yang isinya terkait dengan ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Apa itu ulumul Quran? Kita mudzakarah bersama, membaca kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang disusun oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Pemirsa, bagi kalian yang suka dengan salah satu dari beberapa video kami, jangan lupa dukung channel kami ya, like, share, dan subscribe. Ajukan kritik dan saran baik melalui nomor telepon, WA, maupun akun resmi media sosial kami. Terima kasih. Kita lihat di halaman 8 biar paham ya. Ajukan kritik dan saran apabila nanti terdapat kesalahan daripada cara saya membaca maupun menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumihi wa amadana bi asrari amin ya rabbal alamin. Mal maksud bi ulumil Quran? Ilmu Al-Quran. Tujuan kita belajar ilmu Al-Quran itu apa? Yuqsadu bi ulumil Quran al-abhath allati tata'allaqu bi hadzal kitabil majidil khalid. Tujuan pentingnya ulumul Quran ialah ulumul Quran akan menguraikan, membahas bahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Itu ulumul Quran. Min haitsun nuzul, dari ulumul Quran kita akan dapat mengenal sisi turunnya Al-Quran, historis turunnya ayat-ayat Al-Quran. Wal jam'i, bagaimana proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran turun munajjaman, berangsur-angsur, tidak sekaligus. Wat tartib, kita dapat mengetahui bagaimana tertib susunan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Wat tadwin, pembukuannya. Wa ma'rifati asbabin nuzul, kemudian dengan ulumul Quran kita juga bisa mengetahui sosiohistoris, sebab turunnya masing-masing ayat dari Al-Quran. Bahkan wal makki minhu wal madani, kita akan mengetahui mana kalamullah yang masuk dalam kategori makki dan mana kalamullah yang masuk dalam kategori madani. Wa ma'rifatin nasikh wal mansukh, dengan ulumul Quran kita akan mengetahui mana kalamullah yang masuk kategori an-nasikh, yang merevisi, wal mansukh, dan yang direvisi. Jadi ada kalamullah, ayat Allah merevisi ayat yang lain, ada yang direvisi. Yang merevisi namanya an-nasikh, nasikhoh. Yang direvisi adalah mansukhoh, mansukh. Kemudian wal muhakkam wal mutasyabih, mana kata kalamullah yang masuk kategori muhakkam, tegas jelas hukumnya, dan mana yang masih multitafsir, mutasyabih. Wa ghairi dzalika min al-abhath al-katsirah allati tata'allaqu bil Qur'anil azim. Dan juga dengan ulumul Quran kita banyak tahu tentang ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan dengan Al-Quran. Aulaha silatum bihi. Jadi ulumul Quran ada silah, hubungan dengan Al-Quran. Wal gharadu min hadhihi ad-dirasah fahmu kalamillah azza wa jalla wa ma ja'a 'anir rasul alaihi salatu wasalam min tawdihin wa bayanin. Tujuan daripada studi ulumul Quran ialah kita dapat memahami kalamullah sesuai dengan cahaya, sesuai dengan penerangan hadis Nabi Muhammad SAW, tidak menyimpang dari sunnah. Wa ma nukila anis sahabah wat tabi'in ridwanullah alaihim ajmain, dan kita dapat memahami kalamullah sesuai dengan ilmu arahan, penafsiran yang dikutip dari para sahabat dan at-tabi'in ridwanullah alaihim ajmain. Jadi tidak seakar PDW. Haula tafsirihim li ayatil Quran, kita akan sesuai dengan produk
sistem cara penafsiran para sahabat dan tabi'in ketika mereka menafsirkan ayat-ayat Allah. Kemudian dengan ulumul Quran, wa ma'rifatu tariqil mufassirin wa asalibihim fit tafsir. Di antara tujuannya lagi dengan ulumul Quran, kita dapat mengetahui metode sistem para mufassir di dalam menafsirkan Al-Quran. Caranya itu gimana? Kaidahnya itu gimana? Ma'abayani masyarihim, disertai dengan penjelasan kemasyhuran mereka mufassirin, wa ma'rifatu khasa'isi kulli minal mufassirin, dan kelebihannya lagi ketika kita mempelajari ulumul Quran, kita akan tahu khasa'is, kelebihan, keistimewaan masing-masing dari mereka para ahli tafsir, para mufassir. Wa syurutit tafsir, kita akan mengetahui syarat-syarat di dalam menafsirkan Al-Quran. Wa ghairi dzalika min daqaiqi hadhil ulum, dan banyak hal yang lain yang berkaitan dengan cabang daripada ilmu-ilmu ini, teori ulumul Quran. Sekarang sebelum kita masuk pada ulumul Quran, kita harus mengetahui ta'riful Quran dulu. Harus mengetahui definisi Al-Quran. Al-Quran itu apa? Ta'riful Quran huwa kalamullah al-mu'jiz al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin. Al-Quran adalah kalamullah yang sebagai mukjizat yang diturunkan atas nabi yang terakhir dan utusan yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitatil amin Jibril alaihissalam, dengan perantara makhluk terpercaya, kepercayaan Tuhan, yaitu Jibril alaihissalam, al-maktub fil masahif, yang ditulis di dalam beberapa mushaf, al-manqul ilaina bitawaturi, yang dikutipkan kepada kita semua dengan mutawatir, dengan beruntut-runtut, al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana ketika kita membaca kalamullah ini akan terhitung ibadah, meskipun tidak paham maknanya, membacanya saja sudah terhitung ibadah, berpahala. Al-mabdu bi suratil Fatihah, yang mana kalamullah ini juga dimulai dengan surah Al-Fatihah, al-mukhtatam bi suratin Nas, dan yang diakhiri dengan surah An-Nas. Wa hadha ta'rif muttafaqun alaih bainal ulama wal usuliyyin, dan definisi ini dimufakati oleh antara beberapa ulama dan para usuliyin, ahli usul. Anzalahullahu tabaraka wa ta'ala liyakuna dusturan lil ummah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran tujuannya untuk menjadi dusturan, menjadi undang-undang, menjadi buku panduan kehidupan bagi umat. Wa hidayatan lil khalqih, dan menjadi petunjuk bagi makhluk. Wa liyakuna ayatan ala sidqir rasul, dan Al-Quran akan menjadi ayat, tanda atas kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa burhanan sati'an ala nubuwwatihi wa risalatihi, dan Al-Quran akan menjadi hujjah yang mencorong atas kenabian Nabi Muhammad dan atas kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hujjatan qa'imatan ila yaumiddin, Quran ini menjadi hujjah yang tegak terus hingga yaumiddin. Dan kemudian tashhadu bi annahu tanzilul hakimil hamid, Quran sebagai hujjah dan nanti akan sebagai saksi, hujjah sebagai saksi bahwa Al-Quran itu murni turun dari Allah al-hakimil hamid. Bal huwal mu'jiz al-khalidah, bahkan Quran ini adalah mukjizat yang abadi, allati tatahaddal ajyal wal umam ala kirril azman wa murrid duhur, yang mana mukjizat khalidah ini yang menentang terhadap beberapa golongan dan umat di seluruh zaman, di segala zaman, yang akan mendiskreditkan Al-Quran. Jadi akan dipatahkan oleh Al-Quran argumen mereka. Walillahi durrun syauqiyun, dan hanya milik Allah lah mutiara kerinduan. Haitsu yaqul, ada sebuah syair, ja'an nabiyuna bil ayati fansaramat wajitana bi kitabin ghairu munsarin. Enggak tahu lagunya saya. Ja'an nabiyuna bil ayati fansaramat, beberapa nabi datang dengan membawa ayat, fansaramat, beberapa nabi datang dengan membawa ayat, fansaramat, namun hilang lenyap ayat itu. Wajitana bi kitabin ghairu munsarin, namun engkau Muhammad mendatangi kami dengan membawa Al-Quran
yang tidak akan bakalan hilang, yaitu kekal abadi. Ayatuhu kullama talal muda judud, ayat-ayat Al-Quran yang engkau bawa kullama talal, meskipun hidup di zaman yang panjang, judud, tetap terlihat baru karena selalu dipakai. Tidak ada ceritanya Al-Quran itu kadaluarsa. Yuzayyinuhunna jamalul itqi wal kidam, ayat-ayat Al-Quran itu justru dihias, dipercantik oleh orang-orang mulia yang merdeka dan senior. Ini seputar ta'riful Quran dan maksud ulumul Quran. Kemudian kita berlanjut pada fadhailul Quran, keutamaan Al-Quran. Namun kita alangkah baiknya agar lebih fokus fadhailul Quran ini kita fokuskan, penuhkan nanti di video berikutnya. Cukupkan di sini dulu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Kritik dan saran silahkan ajukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.